Sebuah kota sudah seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang, tanpa terkecuali. Beragam upaya mungkin telah kita lakukan untuk mewujudkan kota kita yang inklusif. Namun pertanyaannya adalah, sudah sejauh manakah kota kita inklusif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak Arisan 6301 mengukur inklusivitas ruang, ranah, dan etika publik bersama Bapak Farhan Helmi selaku Presiden Dilans Indonesia. Kira-kira apa yang meyakinkan akang-akang gitu di sini ada Bang Jila, kemudian Bu Mira yang memang yang meyakinkan akang bahwa pertama dipilihnya Sumur Bandung. Kemudian ya tadi saya pertanyaan sih begini Kang, kenapa tidak di satu kawasan yang baru memang sedang atau akan dibangun gitu? Karena kan ini teman-teman saya aja nih Kang ya, senangnya tuh kalau lihat lahan itu yang masih kosong gitu. Kita justru cari yang bermasalah, kita selesaikan sama-sama gitu. Jadi kalau kosong itu kan nanti indeksnya bagus-bagus semua tuh. Indeks walkability, halangan, semua pasti bagus karena dari kosong. Nah tentunya bagaimana restorasi kawasan, karena ini banyak aset yang luar biasa di kawasan sini ya. Saya sebut misalkan saya dengan Kang Ojel nih dari Bandung waktu itu, ini kan tidak cukup hanya, oh ini kawasan heritage. Dari existing itu kita mau masuk gimana? Masuk ke museum yang di kawasan Gedung Sate itu kan digotong saya. Nah tentunya ada teknis-teknis tertentu. 2 minggu lalu saya dengan Opik dan Kang Undang Netra hadir di pertunjukan jazz dari Belanda, Odeon ya, di Majestic yang baru. Saya nggak ngerti diundang tuh kenapa yang hadir penuh banget. Tapi di situ kemudian seperti orang Belanda itu terheran. Dia kaget, kok ada penyandang disabilitas, misalnya ngobrol, kok ada penyandang disabilitas, dia masuk. Akhirnya saya dan Opik itu didudukan di operator seperti itu. Jadi bukan tempat khusus penyandang disabilitas. Hanya karena persoalan rem sedikit Bu. Orang Belanda itu langsung tiba-tiba tersentuh, kok kita nonton menikmati sebagai orang yang bukan inklusif di situ. Harusnya itu majestic kan, jadi new majesty inginnya itu ya. Baru direnovasi dan itu tidak terpikir tentang rem. Terpaksa lagi, memang saya sudah jadi harus menyandang gelar Jenderal Sudirman, diangkut deh gitu kan, digotong lagi gitu, ya nggak apa-apa juga lumayan lah gitu ya. Belum kita cek toiletnya dan lain-lain. Bu Mira dan teman-teman, Pak Melki dan teman-teman yang lain, barangkali kita sudah harus mendiskusikan standar inklusif building itu seperti apa sih? Diundang rapat juga di Kang Oktav di IAI Jabar, ngobrolnya banyak soal. Begitu masuk rapat saya digotong juga. Ada ketidaknyambungan gitu, saya nggak tahu di situ harus dokter apa yang membereskan, tapi intinya saya dengan IAI ini menarik Bu ya, upaya yang ingin dilakukan. Kalau Ibu lihat antara gubernuran dengan balai kota itu tempat lalu lalang Pak Gubernur, di jembatan yang di Kebonsiri itu bertumpuk sampah, tempat parkir. Jadi teringat selama ini kita mengenal namanya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pusat untuk pemerintah daerah. Di Lans, saya kira nggak ada satu orang pun yang bermimpi menjadi difabel. Itu bukan perdebatan. Tapi kita tahu bahwa mereka harus memiliki kesetaraan. Lalu yang kedua, semua orang pasti lansia. Artinya itu adalah sebuah keniscayaan. Dua hal ini mungkin bisa digodok sebagai kebijakan. Mohon maaf Bu, ini SAPPK itu Sekolah Arsitek Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Publik. Tolong dibicarakan agar itu menjadi bagian kebijakan untuk mengembangkan DAU, dana alokasi umum. Nggak perlu rata itu. Sama DAU itu kan untuk guru, untuk pegawai kan gitu ya. Jadi kalau misalnya di Sukabumi ada 4, itu gimana caranya supaya itu terhandle. Itu salah satu kebijakan secara anggaran. Nah secara arsitektur tadi Kang, saya kira pemikirannya Bung Farhan tuh bagus sekali restoratif ya, restoratif. Kalau udah ada standar, standar itu kan wajib. Gimana caranya kerja sama Pemda gitu, ada timelinenya untuk pemenuhan standar itu. Kalau enggak ya izinnya tidak diperpanjang. Yang sudah dibangun padahal itu untuk netra ya Pak ya, menuju jalan besar. Meskipun mereka memakai tongkat jadi bisa tahu itu apa jalannya lurus atau gimana ya. Nah tapi kalau misalnya tiba-tiba ada parkir motor atau kata Bapak ada yang jualan ya Pak ya, itu mereka harus mencari jalan lagi. Nah mungkin itu kesadaran masyarakat, kesadaran warga juga harus dibangun
Kemudian kalau di trotoar juga Pak, mungkin kalaupun ini ada aturan mungkin nanti ke depan dibuat peraturan bahwa memang sebetulnya saat ini juga sudah ada aturan untuk PKL tidak boleh berjualan di trotoar. Tapi yaitu kebetulan saya dengan Kasih Trantip juga hadir di sini, itu ucing-ucingan gitulah Pak ya. Jadi kalau ada kita dia minggir gitu ya. Jadi sebetulnya bisa aman untuk siapapun jalan termasuk ya lansia lah gitu ya. Tapi kalau tidak kita perhatikan, mereka berjualan lagi, mungkin itu yang kita kadang jangankan yang lansia dan disabilitas ya. Kita orang normal pun kalau mau jalan kaki cari jalan yang tidak sulit gitu ya. Karena kan terhalang oleh para pedagang. Kalau PKL-nya susah diatur Ibu, kalau mereka pun tidak pernah dipikirin, gimana mereka mikirin dilans? Jadi mereka dipikirin juga, dikasih tempat gitu. Ya, ini punten, ini tugasnya Pak Arsitek, tugasnya Pak Inong sebagai planolog gitu Bu ya. Kalau gambar mah gampang lah. Yang paling penting itu adalah terakomodasi apa enggak, kan gitu ya Bu ya kira-kira. Saya semakin jelas bahwa ini ada soal lain Bu Mira. Sebagian besar PKL yang ada di sana itu berasal dari luar kawasan itu, yang jauh sekali, entah Jogja, kabupaten, dari bahkan lebih jauh, ada yang dari Blora dan lain-lain, orang yang biasa jajan itu di. Nah jadi ini kembali lagi penyelesaiannya kalau hanya Bandung as a Bandung sebagai Bandung, maka tidak akan pernah selesai. Tentunya gimana kalau misalkan tiba-tiba ada orang berpindah ke sini, itu udah ada agennya tuh Bu. Kayak sekarang ya Pak ya, memang tidak boleh permanen. Lalu masuk ke kebun sirih yang dalam itu ada penyewaan lapak untuk menyimpan roda. Itu sudah ekonomi informal yang bekerja. Teman-temannya Kang Ojel itu historian dan antropolog untuk melihat nih apa sih sebenarnya gitu. Kenapa mereka begitu terikat? Bukan lagi menjadi dugaan orang yang selama ini itu di ormas tertentu yang memang misalkan diberi atau mengelola satu kawasan tertentu. Yang ingin saya sampaikan itu tentu mereka saya setuju diajak untuk berunding. Bahkan sebetulnya kantor kita ini kedatangan 2 ormas yang dia bergerak di jalanan Kang Fei. Namanya itu GBR. Dia yang suka geng motor segala macam. Kang, saya kesini mau melindungi teman-teman difabel dan lansia. Jadi itu geng motor datang ke sini berapa? 3-2 minggu. Jadi saya bilang gini, kelihatannya mungkin selain dengan lembaga-lembaga pemerintah yang ada, kita mesti bikin MOU dengan para geng itu. Karena gini Kang, kalau malam ya, punten saya, kalau malam itu yang berkeliaran di jalan dan mengamankan itu ya mungkin mereka. Jadi mereka harus kita ajak ngobrol, karena itu kalau saya kan mampir ke sini nih jalan keliling itu yang paginya ketemu anak-anak Bu. Jadi kalau saya ke kantor ke sini, lomba lari, saya pakai ini, mereka lari gitu, terus terakhir difoto. Si bapak kalah terus katanya. Udah itu jamnya lari jam 9-an. Pulangnya itu ketemu sama yang nongkrong di pojok itu yang mengantar saya ke jalan itu. Kang, ku abdi di ini. Soal pengamen misalkan gini Kang ya, ini menjadi bahan pemikiran saya dengan Pak Jilal sejak lama. Sebetulnya yang ngamen di perapatan-perapatan itu luar biasa kemampuan bermusiknya dan sering bermain di kafe. Tapi hidup di kafe itu tidak mencukupi, akhirnya dia lari ke yang memungkinkan itu di perempatan. Nah kita berdiskusi dengan Pak Jilal, kira-kira mungkin tidak ruang-ruang publik mereka itu mendapatkan, bahkan oleh pemerintah kota itu adalah mereka bernyanyi, berekspresi, lalu ada insentif di situ bergiliran dibanding dengan yang kalau yang asal nyanyi sambil ngancem-ngancem memang itu niatnya lain, tapi ini yang memang bermusik gitu. Kalau itu dihidupkan mulai dari kawasan per kawasan, saya rasa kok itu interaksi ekonominya itu terjadi. Saya dengan Kang Yusran di BBC 76 itu mengamati yang dari luar kota itu, entah itu pengamen, kos di kawasan Babakan Ciamis, dan laundry di depan rumah, coba bayangkan. Jadi itu ada soal ekonomi di luar soal-soal yang terkait dengan migrasi. Yang terakhir yang saya sampaikan, hidup di gang juga gak aman kan. Lalu lintas di jalan Babakan Ciamis itu mungkin sudah sama kencangnya dengan di Merdeka, bahkan sampai malam karena ada yang pesen GoFood, apa segala macam. Jadi si guiding block itu rusak,
bukan karena sering digunakan oleh ini. Bahkan ada yang datang ke saya, Kang coba tolong sampaikan ke DSDA BM, yang guiding block itu jangan pakai yang model licin lah. Kami yang motor itu agak picilakaan. Jadi saya bingung, itu digunakan fasilitas untuk balap gitu. Mungkin itu saya juga nggak ngerti. Kang Fei, jadi di sub pun mungkin saya nggak tahu kalau di sub boleh masuk ke gang atau enggak, kayaknya mesti. Banyak kita temui bersama bahwa guiding blocks dibangun banyak di mana-mana namun aksesibilitasnya terkendala. Itu yang pertama. Yang kedua terkait inisiasi dalam membangun sebuah wilayah yang berkonsepkan inklusif. Tentunya ini adalah sebuah inisiasi yang bagus dan perlu kita dorong bersama dalam batas sebagai pengarus utama isu disabilitas. Namun kalau bisa kita mengevaluasi dan mencoba membandingkan, mengkomparasikan dengan bangunan yang sudah pernah ada di Bandung ini, contoh kita lihat Taman Inklusi misalnya Pak. Taman Inklusi seolah-olah hanya bagi teman-teman yang disabilitas saja. Inklusif ini mari kita nilai sebagai sebuah filosofi yang mana inklusif ini adalah tidak hanya satu taman atau dua taman. Ketika ada taman yang inklusif berarti akan ada taman yang tidak inklusif. Sebagaimana di wilayah saya, di kota Cimahi Pak, di daerah saya, di situ beraneka ragam disabilitas, dari mulai sensorik, netra, juga ada yang intelektual, ada juga yang mental. Kita bisa hidup bersama bergandengan tangan, tidak memberikan stigma negatif kepada yang mental maupun yang intelektual, begitupun yang netra. Ketika itu kita kukuhkan satu kawasan itu inklusivitas itu sebagai satu prinsip, maka tidak ada perbedaan lah, ada kesetaraan. Walaupun sebetulnya saya CFD kemarin itu dengan Opik dan Berlin, sepanjang saya jalan di trotoar, selalu orang melirik ke kanan dan melihat dari bawah ke atas. Yang satu ada netra jalan, yang satu ada yang gini-gini, ada yang satu pakai kursi roda. Itu menyakitkan sebetulnya ya. Maka itu saya tidak henti-hentinya juga mengkampanyekan dalam praktek keseharian. Saya rajin tuh di radio dengan Kang Jumono soal bullying. Di sini ada Berliani itu bahkan di sekolah seperti UPI yang tinggi. Bullyingnya bukan dengan kata-kata. Yuk kita ikut yuk. Dia ditinggalin aja sendirian. Kemana? Itu kan perilaku yang ada di sekitar kita. Kenapa itu menjadi satu pesan penting. Yang kedua memang berencana kalau Sumur Bandung itu jadi Indonesia, Asia, Afrika, apalagi mungkin nanti konferensi Asia Afrika tahun depan, kita membahas inklusif city seperti apa. Tapi lagi-lagi Kang Melki PR-nya ya, saya juga Kang Melki sama teman-teman DSDM, jadi saya berani bikin acara itu kalau kita bisa menunjukkan sesuatu yang inklusif. Termasuk di dalam pekerjaan. Jadi banyak sebetulnya pekerjaan-pekerjaan entah sebagai customer service, bukan seperti sekarang dibikin misalkan ada kafe sunyi yang memang dibikin hanya khusus, dia tidak punya kemampuan bicara, tapi ketika saya naik juga nggak bisa juga gitu kan. Jadi hal-hal ini memang saya setuju terus dikampanyekan. Ke KND saya sebetulnya berharap banyak ya ke Bu Dante, event-event penting seperti Hari Kursi Roda tanggal 1 Maret, Hari Disabilitas Internasional 3 Desember, lalu HAM 10 Desember itu adalah momentum untuk mengukur kita ini sudah sampai mana sih. Kalau tadi ada defisit kursi roda 6 juta, apakah defisitnya berkurang jadi 5 juta atau kotanya nambah? Nah untuk internasional sebetulnya ada namanya skema mobilisasi pendanaan loss and damage untuk negara rentan dan kelompok rentan. Itu adalah sumber yang kemudian sayangnya kita tidak begitu aktif masuk ke situ. Padahal kalau menurut laporan Bappenas, ada 52 juta orang di kota-kota wilayah pesisir itu yang akan kena dampak karena krisis iklim gitu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, pendekatan yang dilakukan di LANS itu sebetulnya dengan segala keterbatasan itu saya dan teman-teman tuh hadir di setiap kerumunan, mau kerumunan resmi, mau nggak resmi, mau alumni, mau apa gitu. Mengadakan acara di BMC, jangan di sana loh, misalnya ini nggak bisa saya nggak, itu adalah salah satu. Yang kedua, contoh misalkan kalau kita percaya instalasi sosial itu sebagai wujud simbolik di dalam keberpihakan, maka peran seniman,
artis itu menjadi penting. Jadi saya kasih contoh, memang tamannya lansia, tapi di situ dinosaurus patungnya. Jadi kayak saya mau berfoto di situ, wah ini umpan katanya kan. Jadi saya tolak tuh berfoto di situ. Sorry lah, masa ini taman lansia kok mau diparabkan, mau diumpankan jadi makanan. Saya Opik ngajak foto di sini, saya tolak. Kamu tuh saya menganggap umpan apa dari dinosaurus. Jadi mindset itu masuk sebagai umpan. Mau diajak olahraga ke sana pun nggak mau, banyak orang pasti gitu. Nah karena itu kemarin saya ada diskusi dengan teman-teman dari Nuart Bu ya. Salah satu teman itu mengajak ke sana. Saya bilang sampaikan ke Pak Nyoman, jangan patung yang gede-gede. Ini di Sumur Bandung tuh apa sih instalasi sosial yang memungkinkan orang tergerak. Kalau kita jalan di trotoar tuh, oh ini wujud tentang ramah apa, itu terlihat di dalam instalasi. 60 tahun bersama disabilitas, baru kali ini mendapatkan Republik Dilans yang cerdas, cerdik, dan luar biasa. Rupanya Dilan ini sedang melengkapi selain sarana prasarana, kemitraan, target yang ingin dicapai, unggulan, mungkin sangat diperlukan disabilitas Indonesia memiliki lawyer yang tangguh, karena adu ganti hanap melalui DPRD Kota Bandung dan seterusnya panjang, birokrasinya terlalu panjang dan melelahkan, dan sakit hati kita ketika para aktivis datang cukup dengan pulang membawa amplop beres, sedih sekali, sedih banget. Yang kedua, ini semrawutnya Indonesia di bidang apapun, ini karena saya guru ya, saya bicara ngaku bahwa ini adalah kecarut-marutan pendidikan. Mohon maaf bahwa guru tidak dibangun, tidak dibentuk, tidak dididik seperti guru bagaimana seharusnya. Jadi loyalitas guru, kreativitas dan lain-lain itu dibatasi oleh rambu-rambu yang sepertinya itu ada muatan-muatan yang memang bangsa ini tidak boleh maju. Atau memang bangsa ini tetap permanen, kata Ustadz Jaki nih. Maksud saya menjadi guru sudah 60 tahun Pak. 60 tahun sejak umur 14 tahun sekolah guru. Pagi-pagi sekolah jadi siswa, siang pulang sekolah sudah ngajar di SR Tambatan Hati di Tegalega. Anak-anak yatim piatu korban DITII yang bapak-bapaknya pada meninggal. Sampai hari ini saya masih mengajar. Mengajar siapa? Mengajar masyarakat. Saya kadang-kadang datang saja ke sekolah yang sedang upacara. Lalu bilang sama kepala sekolah, saya boleh gak minta 5 menit? Untuk apa? Kampanye jangan ada bully. Kampanye sampah. Kampanye kejujuran. Itu aja yang 3. Jadi anti korupsi, sampah, dan bullying. Sedih sekali, Masya Allah. Guru-guru kita ini harusnya, guru ya mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan mungkin para dosen juga, itu harusnya mengutamakan akhlak. Ini hasilnya, 77 tahun kita merdeka. Masih ada anak yang begitu tega. Saya bawa Quran kiri kanan 10, kanan 10, naik angkot Pak. Di depan saya ada 2 anak, sepasang kayaknya mahasiswa. Kokosehan Pak tiasa naik eta kana angkot. Itu sugan dibantuan dan teu melohok weh. Ketika saya duduk di sampingnya, saya berbisik, "Nak, kenapa tadi ibu susah naik, nggak mau bantu, nggak kenal ya?" "Oh maaf ya Bu, maaf Bu." Cukup aja, hanya dengan minta maaf. Anak-anak kita Pak sekalipun pengamen, kalau ditanya mereka lebih peduli. Betul kata Pak Farhan, betul sekali. Pertama-tama perkenalkan, saya Juharman Inong dari IAP Jawa Barat dan juga orang tua dari putri yang difabel. Pertama-tama barangkali saya secara institusi dan juga pribadi sangat mendukung acara ini dan juga barangkali program Dilan ke depan. Saya ingin support. Jadi ada beberapa sharing dari pengalaman saya mendampingi anak saya yang barangkali bisa jadi masukan. Saya turut merasakan dan terbayang apa yang dibutuhkan oleh para terutama difabel sejak di ruang privat, di ruang pribadi ya, di rumah. Itu juga satu persoalan yang barangkali perlu dipikirkan Pak Farhan ya. Untuk gerak dari pindah satu tempat ke tempat lain dalam rumah pun juga itu butuh bantuan begitu ya. Saya tidak terbayang bila mana katakanlah anggota keluarga tidak support atau tidak siap untuk membantu dan juga barangkali
peralatan atau desain rumahnya juga tidak menunjang. Ini juga barangkali nanti saya dengan teman-teman di IAI juga sudah membicarakan ini, ingin eksplor itu ke depan gitu ya. Saya pribadi di rumah Pak Farhan, rumah saya modifikasi supaya katakanlah ini berkegiatan untuk sekolah ataupun bekerja dan lain-lain. Jadi betul sekali kita perlu ada standarisasi sarana prasarana pendukung ya. Mulai dari hal yang kecil, saya membayangkan saya mengantar anak saya katakanlah untuk jalan-jalan saja. Kita milih dulu Pak, tempat itu ada parkir yang nyaman nggak, yang mudah turun kursi roda tidak? Itu sampai detail itu kita periksa. Kalau nggak kita tidak nyaman Pak. Setelah turun ada tempat parkir khusus, jalan dari parkir mobil katakanlah ke tempat beberapa outlet atau tenan, aman nggak? Itu detail sekali kita periksa Pak. Dan anak kami komen, Pak jangan ke sini, ini tidak nyaman. Ini sampai begitu ya, saya kebayang Pak Farhan merasakan seperti itu ya, jadi luar biasa. Terus tadi saya setuju sekali, katakanlah Dilan ingin melabel ya, jadi ruang-ruang publik yang sudah ramah difabel ya. Kalau perlu kita tandain, lalu kriterianya apa saja. Saya pikir lebih baik kita mendata atau prioritas ke beberapa titik tapi utuh lengkap Pak. Kita pikirkan mungkin nanti sama-sama arsitek, mulai kedatangannya harus mudah, tempat parkirnya harus jelas, harus berbeda. Kalau perlu dikasih warna. Kalau tidak salah di ITB di beberapa tempat sudah mulai ada gambarnya, warnanya beda Pak. Lalu barangkali jalur yang bisa dilewatin, katakanlah ada taman di di Taman Cibenying, itu harus jelas gitu. Mana yang boleh dilewati dan aman. Harusnya diberi tanda juga. Kalau selama ini kan baru ada simbol sepeda ya, atau mungkin ada simbol kursi roda, dan barangkali perlu ada selain simbol juga warna. Itu juga penting sekali. Detail-detail seperti itu ditandain. Itulah ruang publik yang bisa dinikmati dengan nyaman gitu ya. Saya membayangkan yang tadi kebutuhan pendamping atau volunteer Pak, itu perlu kita pikirkan sekali, karena satu kursi roda itu minimal harus didampingi oleh 3 orang Pak, kalau tidak menerus ya, harus misalnya lewat tangga ya, jadi kiri kanan belakang, itu minimal gitu ya. Kalau kita semakin berat badan barangkali perlu 4 orang gitu ya, ini luar biasa. Atau barangkali di ruang publik, katakanlah banyak sekali tangga tidak memungkinkan, barangkali perlu dipikirkan detail-detail, misalnya tangga yang bisa ditarik begitu, yang untuk jalur rel kursi roda, jadi detail-detail gitu barangkali bisa kita pikirkan ya Pak Farhan ya. Kalau kita lihat di internet kan di luar banyak sekali alat bantu teknologi yang untuk bisa memudahkan. Yang intinya kayak anak saya sebetulnya inginnya tidak tergantung dibantu orang Pak, inginnya mandiri. Cuman kalau tidak ada infrastruktur di ruang publik itu yang membantu, itu jadi juga repot begitu. Jadi insya Allah ke depan saya ingin dukung, saya ingin juga bisa sharing kira-kira apa yang perlu dikembangkan, disediakan oleh pemerintah dalam hal ini di ruang publik. Nah masukan untuk Kota Bandung barangkali begitu besarnya Bandung, begitu banyak, kita tidak tahu Pak berapa jumlah, barangkali Dilan sudah mendata. Dan kalau kami ketemu dengan sesama yang katakanlah difabel, mungkin baru sekian persen yang berani muncul ke ruang publik Pak. Masih banyak saya pikir yang tinggal di rumahnya saja, tidak mau beraktivitas karena mungkin dia kurang punya fasilitas alat bantu yang untuk mobilenya mudah, tidak ada yang mendampingi, itu kesian sebetulnya. Jadi pertanyaannya apakah pemerintah kota bisa menyediakan volunteer-volunteer tadi untuk mendampingi. Lalu berikutnya barangkali ini saya mimpi panjangnya, apakah mungkin ada fasilitas kalau kayak ada taksi on call, barangkali ada taksi khusus buat mudah naikin kursi roda begitu ya, dirancang khusus seperti bukan ambulans lah, ini khusus mobil angkutan umum yang by call gitu, yang barangkali bisa disediakan oleh pemerintah kota. Kalau saya ini ya mimpi, tapi mimpinya ketinggian saya itu. Ada kursi roda sewu dari Finland yang produksi itu. Saya ini sekali, jadi bisa naik tangga, diputar turun bisa. Cuman harganya mahal, hampir 60.000 euro. Jadi hampir berapa? 800 jutaan lah kira-kira begitu. Saya ketemu teman-teman ITB yang, kamu bisa bikin kira-kira yang kayak gitu nggak?
minimum jadi berapa ininya katanya. Ya iya bisa katanya kita secara teknik, tapi kan bisanya itu kan bukan dari sesuatu yang muncul karena kebutuhan seperti tadi Pak Inong dan saya. Jadi bisa itu bisa dipikirkan saat ini atau kapan-kapan gitu kan. Jadi itu yang ini sehingga interaksinya menjadi penting karenanya terobosannya kita pengen bikin namanya Dilaton tahun ini ya. Dilaton itu Difabel dan Lansia Hackathon. Jadi kayak biasanya kan orang mau mengcrack software dan lain-lain, ini mengcrack kira-kiranya kalau situasi penyandang disabilitas dan lansia seperti di Bandung itu apa sih alat yang paling ini? Tadi kan statistiknya sudah jelas ya, netra salah satu yang tertingginya kalau nasional. Di Bandung mungkin belum ada yang sedetail itu peta itu. Yang kedua, Pak Inong, setelah saya melihat korban narkoba gitu ya, teman saya itu bikin klinik titik balik Dr. Kusman ya di Jakarta. Dia tuh bikin namanya sekolah konselor. Jadi orang yang lolos itu memberikan spirit kepada itu. Jadi makanya saya tidak setuju seseorang yang seperti penyandang disabilitas itu dikasihkan ke ustadz atau ke pendeta, ke guru agama. Sing kiat kangnya, sing ini kan, nggak bisa itu, ada batasnya secara psikologis. Jadi yang harus dilatih itu adalah para konselor. Kayak saya untuk menyatakan saya seorang difabel perlu 5 tahun. Sebelumnya sama nggak mau keluar, nggak mau apa kok. Menyalahkan ini, menyalahkan itu, ngambek sana, ngambek sini. Wah, untung di tahun-tahun pertama nggak ketemu Pamel, kalau ketemu saya lempar juga saat itu ya, karena nggak ada jalan ingin itu marah terus. Tapi belakangan saya mulai itu. Nah, saya setuju pendampingan itu penting. Hanya untuk mendengar tadi, bukan untuk apa-apa. Saya dengan Kang Aden tuh pernah ketemu di Cisangkuy orang, saya nggak kuat gitu Pak, kelamaan di kursi roda di ini. Lalu kemudian saya dengar, Bu ngapain ini, teman saya juga kakinya nggak ada, ini kan tangannya, ini nggak apa-apa. Lalu kemudian terjadi komunikasi. Nah ini yang barangkali ruang-ruang ini tidak disentuh oleh pemerintah dan komunitas bisa masuk ke situ. Ketiga, Pak Inong waktu itu kita diskusi, memang ada rehab-rehab medik yang misalkan terapi lewat renang apa. Saya sampaikan bingung juga kita bawa kursi roda misalkan ke dalam siapa yang mau ngangkut, apa dicemplungin aja atau gimana. Nanti elektriknya nggak hidup. Jadi banyak hal-hal yang menurut saya harus juga akan melibatkan tadi caregiver. Kalau saya sehari-hari jauh itu saya biasanya naik Grab atau Gojek. Jadi hanya untuk mendampingin gitu ya di kanan saya. Jadi misalnya kemana didampingin untuk menghalangi saya. Karena itu pun tidak gampang. Sebagian besar kalau jalurnya pendek itu hanya mungkin dilalui kalau melawan arus. Jadi ini ada hubungannya dengan perencanaan Bu. Kalau kursi roda saya ini maksimum 20 kilo. Kalau saya ngikutin mau ke Wiataguna nggak melawan arus, maka saya harus jalan ke Pasir Kaliki, muter-muter itu mungkin udah habis ini. Demikian arisan 6301 mengukur inklusivitas ruang, ranah, dan etika publik. Nantikan episode selanjutnya hanya di Neraca Ruang.